Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, yaitu sempen_1990. Jadi situs ini merupakan situs tempat berbagi apapun bentuknya, baik itu pelajaran, pengalaman, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan sekarang kita akan belajar sedikit tentang modal auxiliaries ya, modal verbs. Di sini penjelasannya bahwa modal verb merupakan kata bantu ya. Kata bantu dari kalimat kerja. Kata kerja. Model itu sebenarnya termasuk kata kerja juga, tapi merupakan kata bantu. Di sini biasanya model digunakan untuk harapan, kesempatan, kemungkinan, keharusan ya. Di sini ada beberapa contoh model. Yang pertama berbentuk will, itu bentuknya present tense. Kemudian ketika past tense berubah menjadi would atau used to. Kemudian ada can menjadi could, must menjadi had to, may menjadi might, should menjadi should. Will di sini artinya akan. Can artinya bisa. Must menjadi harus, wajib. May artinya kemungkinan atau mungkin. Should di sini juga berarti harus. Kita bisa lihat contohnya di bawah ini, willed dan would. Will indicates a willingness to do something in the future. The negative form of will not, indicates an unwillingness, refusal. Jadi will atau would yang artinya akan, artinya contohnya seperti ini di bawah ini. I will give you another opportunity. Saya akan memberikan kamu kesempatan yang lain. Kesempatan lagi. Kemudian di sini I will play tomorrow. Saya akan bermain besok. Kata kuncinya adalah model ini berada sebelum kata kerja utama. Di mana kata kerja utamanya di sini? Kita bisa lihat di sini. Kata kerja utamanya adalah give ya. Give ini adalah kata kerja utama. Kemudian modelnya adalah will. Jadi intinya adalah setiap kata kerja yang berada setelah model itu wajib menggunakan kata kerja pertama tanpa ada tambahan s ataupun es. Contohnya, misalnya give. Give ini merupakan kata kerja pertama. Kata kerja kedua dari give adalah gave. Dan kata kerja ketiganya adalah given. Ketika give bertemu model seperti will, jadi give-nya tetap menggunakan kata kerja pertama. Tidak mungkin menggunakan kata kerja ketiga. Contohnya seperti I will given, I will gave. Nggak boleh ya. Jadi wajib menggunakan kata kerja pertama. Atau misalnya di sini subjeknya adalah he misalnya. Ketika subjeknya adalah he, maka tidak boleh juga menambahkan give ini tambahkan s ya. Contohnya seperti he will gives, itu tidak boleh.
Jadi tetap menggunakan give. He will give you another opportunity. Di sini juga ada contoh yang lain berbentuk negatif. She won't come today. Won't ini artinya will not, ya. Won't artinya will not. Bentuk negatif dari will. Dia tidak akan datang hari ini. Kita juga bisa mengatakan she will not come today. Jadi come di sini ini juga bentuk kata kerja pertama, ya. Jadi kita tidak boleh menambahkan s ataupun es. Contohnya she won't comes today. Itu tidak boleh. Jadi harus she won't come today. Atau bisa she will come today. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini would. Would di sini adalah bentuk past. Bentuk lampaunya dari will, ya. Will, would. Kita bisa lihat contoh di sini. If you did not leave, I would still be taking care of you. Andai saja kamu tidak pergi, saya akan tetap menjaga kamu. Di sini yang namanya would, yang namanya kalimat lampau itu pastinya membahas tentang masa lalu, ya. If you did not leave, I would still be taking care of you. Kemudian ada contoh yang lebih simpel lagi sini. If I were you, ini ya. If I were you, I would not do it. Andai saja aku itu adalah kamu, aku nggak akan pernah ngelakuin itu. Kalau aku jadi kamu, aku nggak bakalan lakuin itu. Nah, itulah arti sederhananya, ya. Jadi would, baik will maupun would, tetap kata kerja bentuk pertama yang digunakan. Tidak boleh menggunakan did atau done. Kemudian di sini ada can, could, may, might. Can artinya bisa dalam bentuk present. Could juga sama artinya bisa tapi bentuk lampaunya. May artinya boleh atau bisa juga bisa. Bisa berarti bisa, might juga bisa berarti boleh ataupun bisa. Tapi might ini juga bentuk lampaunya, ya. Kita bisa lihat perbedaannya di sini. I can do it. I could do it. They cannot do it. They could not do it. Saya bisa melakukan itu. Jadi dia udah yakin kalau dia itu bisa melakukan itu, ya. I could do it. I could do it. Di sini penjelasannya itu bahwa subjeknya tidak terlalu yakin bahwa dia benar-benar bisa melakukan itu. Kalau I can do it, itu subjeknya sudah yakin kalau dia bisa melakukan pekerjaan itu. Kemudian contoh dari may dan might. It may rain later.
It might rain later. Ini sebenarnya sama. May, might, kemungkinan artinya ya. May atau might ini artinya kemungkinan. Mungkin, jadi subjeknya tidak terlalu yakin. Misalnya, it may rain later. Mungkin bakalan hujan. Jadi, nggak yakin kalau benar-benar akan hujan ya. Kemudian di sini ada must. Must di sini artinya keharusan atau wajib. Harus. Contoh di sini, I must leave now. Aku harus pergi sekarang. Jadi keharusan artinya must. He must study hard. Dia harus belajar dengan giat. Harus, wajib. Kemudian Alex must go home by 6 p.m. Alex harus pulang jam 6. Alex wajib pulang jam 6. Ya. Kemudian perbedaan antara have to dan must. Perbedaan antara have to dan must. Have to dan must ini memiliki arti yang serupa. Tapi dalam penggunaannya ada sedikit perbedaan. Kita bisa lihat di sini. I have to leave now. Sama contoh yang di atas tadi, I must leave now. Jadi I have to leave now. Have to di sini memang berarti harus. Tapi nggak harus banget. Berbeda dengan penggunaan must. Kalau must, misalnya I must go now. I must to leave now. Saya harus, benar-benar harus pergi sekarang. Tapi I have to leave now, artinya saya harus pergi sekarang. Enggak benar-benar harus, tapi harus pergi. Jadi kalau must, di sini artinya banget-banget lah. Oke. Kemudian di sini should. Should di sini artinya kemungkinan. Kita bisa lihat contohnya di sini. You should come home early. Kamu harus pulang awal. Kamu harus pulang lebih cepat. Artinya di sini ada perintah, tapi nggak benar-benar wajib gitu ya, seperti penggunaan must tadi. Ought to, had better, sama artinya dengan should. Penggunaannya juga sama, tapi ought to dan had better ini sebenarnya agak jarang dipakai oleh native speaker. Biasanya mereka menggunakan should, have to, atau must. Ya, penjelasan singkat tentang model auxiliaries di sini sudah cukup. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi untuk kita review sedikit. Will, can, must, may, should. Will bentuk lampaunya adalah would atau used to. Can bentuk lampaunya adalah could. Must atau had to bentuk lampaunya had to. May kemudian might. Should. Will itu artinya akan. Would juga artinya akan, tapi bentuk lampau. Tapi will, ketika kita menggunakan will di sini, kata kerja yang selanjutnya itu wajib menggunakan bentuk pertama dan tanpa harus ditambahkan s ataupun es ya. Contohnya misalnya penggunaan he. He will go home today. He will go home today misalnya. Kita tidak boleh menggunakan he will goes home today. Oke, jadi tidak ada tambahan s maupun es. Atau kita tidak boleh menggunakan he will went home today.
When itu adalah bentuk kedua dari go. Tidak boleh. Harus tetap menggunakan bentuk pertama. He will go home today, misalnya. Penggunaan will dan would. Will di sini bahwa kita sudah benar-benar yakin bahwa misalnya he atau misalnya Andy will go home today. Kita sudah benar-benar yakin bahwa Andy akan benar-benar pulang hari ini. Berbeda dengan would, he would go home today. Ada sedikit keraguan di situ ketika kita menggunakan would. Oke. Kemudian can dan could. Can dan could ini artinya bisa atau dapat. I can do it, I could do it. Sama kayak tadi, kayak will dan would. Can, I can do it. Di sini saya sudah benar-benar yakin bahwa saya bisa melakukannya. I can do it, I could do it. Di sini bisa berarti ya ada sedikit keraguan. Kemudian must. Must seperti yang sudah kita jelaskan tadi, must itu artinya harus, wajib. Have to. Have to di sini ada enggak wajib-wajib banget lah. Must, misalnya I must go home today. Saya harus, benar-benar harus pulang hari ini. Kemudian may dan might, kemungkinan. Kemudian should. Mungkin ini sedikit review tentang model auxiliaries. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau yang belum jelas tentang model auxiliaries, silahkan tinggalkan komen. Dan nanti kita akan buat video pembahasan secara detailnya mengenai will dan would. Kita akan pisah-pisahkan nanti. Sekian dulu. Terima kasih.